Perang spesifikasi, fitur, sampai harga memang lagi panas-panasnya nih di kelas medium SUV 5-seater. Tapi tiba-tiba ada ini nih, jagoan baru dari Chery yang di tipe termurahnya pun udah sanggup menakutkan rival-rivalnya. Tapi kira-kira sebaik apa mobil ini? Mari kita bahas, ini dia Chery Omoda 5 tipe Z. Line up Chery Omoda 5 memang lengkap. Ada yang GT sebagai top of the line dengan mesin 1,6 turbo dan transmisi AWD-nya. Sampai ini, Omoda 5 tipe Z yang hadir dengan harga termurah, tapi fiturnya nggak signifikan berbeda dari kakaknya. Bahkan secara tampilan, si tipe Z ini justru yang paling kalem dan paling dewasa. Iya, kalau kita ngomongin harganya sih, jelas mobil dari pabrikan Cina itu selalu menawarkan mobil dengan harga yang agak nggak masuk akal murahnya. Ini juga teman-teman, Chery Omoda 5 aja udah murah ya, apalagi tipe Z-nya yang notabene tipe termurahnya. Mobil ini dijual dengan harga 334 jutaan. Wow, nggak nyampe 350 juta, dan itu membuat mobil ini menjadi yang termurah di kelasnya. Tapi belum yang termurah kalau tiba-tiba kita masukin Wuling Alphard ke situ. Karena Alphard jadi yang paling murah pastinya ya. Tapi di kelas mobil yang tipenya otomatis, mobil ini bisa dibilang kedua termurah setelah Alphard. Tapi kalau di kelas yang manual transmission juga atau di kelas yang lebih umum, masih ada Hyundai Creta yang manual dan lagi-lagi Wuling Alphard yang manual. Jadi ya dengan harganya jelas menarik. Secara tampang sih, mungkin kalian udah cukup familiar dengan mobil ini, karena bagi saya yang tinggal di daerah kota satelitnya Jakarta, mobil ini tuh udah banyak yang pakai. Di Tangerang Selatan tuh banyak yang pakai, apalagi di tipe termurahnya, sehingga mulai familiar lah melihatnya. Tapi menurut saya, desain mobil ini tuh rata kanan teman-teman. Jadi kayak serba progresif, sehingga membuat mobil ini orang tuh bisa suka banget atau bisa nggak suka banget. Dan iya, tadi kami di awal sempat bilang mobil ini tuh tipenya secara desain yang paling dewasa teman-teman. Kenapa? Karena di tipe ini nggak ada aksen merah ataupun aksen oranye yang hadir di peleknya, di list-listnya, sehingga membuat tampilannya lebih polos. Dan menurut saya sih, lebih gampang suka nih, lebih gampang jatuh cinta dengan mobil ini. Dari luar sih memang nggak kelihatan bedanya teman-teman dibandingkan dengan tipe termahalnya, kecuali dari aksen-aksennya. Tapi dari dalam, lagi-lagi sama, nggak kelihatan bedanya. Legroomnya sama, cukup lega. Headroomnya, ya ini karena atapnya model landai ke belakang jadinya agak sempit ya. Dan joknya sama-sama nyaman dengan fasilitas yang lengkap juga teman-teman. Ventilasi AC ada di sini, USB port ada, tempat penyimpanan ada, armrest, sampai ada cup holder juga. Ya bisa dibilang mobil ini bisa bikin kenyamanan untuk penumpang belakangnya. Tapi kalau ditanya apa bedanya sebenarnya dengan tipe yang mahalnya, jelas nggak ada sunroof, dan itu aja. Duduk di balik kemudi dari Omoda 5 tipe Z ini, ternyata nggak ada bedanya teman-teman dibandingkan Omoda 5 tipe atasnya. Suasananya sama-sama menyenangkan, futuristisnya sama, kokpitnya sama-sama asik, bahkan pegangan setirnya pun terasa sama kualitasnya. Karena memang mobil ini tuh secara interior mungkin nggak banyak yang berbeda pun untuk rasa berkendaranya. Perbedaannya paling ya dari kamera 360-nya. Kalau ini dia cuma dikasih kamera mundur yang ngebuat kita mungkin agak jadi beda gitu ya ketika keluar masuk parkiran atau lewat jalan sempit. Tapi dengan penyesuaian harusnya sih nggak masalah. Lalu perbedaan lainnya adalah mobil ini nggak dibekali acoustic glass layaknya tipe yang lebih tinggi. Sehingga secara umum harusnya mobil ini punya kegerapan kabin yang mungkin nggak sebaik kakaknya. Tapi menurut kami, ini kita lewat jalan yang cenderung ramai dan iya nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Kedalaman kabinnya termasuk yang sangat baik di kelasnya, sehingga rasa berkendaranya nyaman. Lalu soal rasa berkendaranya,
Bisa dibilang mobil ini itu ya agak mirip dengan Yaris Cross yang all round teman-teman. Jadi nggak terlalu sporty, walaupun secara tampilan nih sporty banget gitu ya, tapi juga nggak begitu empuk, nyaman banget gitu, nggak juga. Jadi orientasinya masih ada sedikit ke arah sportinya, tapi ya masih nyaman lah. Bisa dibilang all round teman-teman. Dan asiknya lagi, ini pengaturan setirnya bisa diatur mau yang lembut banget atau ringan banget secara bobot, atau bahkan kita bisa buat lebih sporty dan menambah bobotnya. Dan semua bisa diatur lewat head unitnya ini, dan itu ngebuat rasa berkendaranya kian menyenangkan lagi. Dimana coba mobil di kelas ini yang bisa diatur bobot setirnya? Dan untuk kali ini harus diakui Omoda 5 memang lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Bantingan Omoda 5 tipe Z ini juga spesial. Meski tidak sesporty Omoda 5 GT, tapi rasa berkendaranya justru nyaman untuk dipakai sehari-hari. Chery merancang sasisnya agar tetap lincah dan empuk ketika dipakai, sehingga feel-nya tetap nyaman ketika melebas speed trap atau jalan tidak rata. Tapi pas dipakai meliak-liuk ekstrim di kecepatan tinggi, memang masih lebih sigap Honda HR-V atau bahkan Hyundai Creta. Nah, kalau kita bicara soal mesinnya, Omoda 5 ini dibekali dengan mesin 1500 cc turbo, yang artinya mesin itu kalau di pasarnya atau di kelasnya, dia melawan langsung Honda HR-V RS. Yes, jelas itu lawan yang berat. Tapi mobil ini hadir dengan banyak sekali hal yang menarik dari segi mesinnya nih. Ada mode berkendara yang kita bisa ganti di sini. Kita ganti ke mode sport dan kita colek gasnya. Wow. Ini mesin turbo yang minim banget lag-nya, sehingga kalau kita mau pakai stop and go atau kita mau pacu untuk akselerasi, ditarikan bawahnya asik, ditarikan tengah ke atasnya pun wow, ngisi terus khasnya mesin turbo. Asik sekali. Ya entah kenapa ya, untuk urusan efisiensi bahan bakar, memang mesin-mesin racikan dari pabrikan Cina itu, kayak Chery ataupun Wuling, nggak bisa bicara banyak ketika bertarung dengan pabrikan asal Korea ataupun asal Jepang. Dan ya mungkin itu harus menjadi improvement bagi mereka di masa depannya. Dan ketika kita komparasi mobil ini nih, Chery Omoda 5 ini dengan rival-rivalnya, kayak Toyota Yaris Cross, jangankan yang hybrid, yang gasoline pun jauh lebih irit. Suzuki Grand Vitara Hybrid, apa coba Honda HR-V, Hyundai Creta, semuanya itu bisa dibilang jauh lebih irit ketimbangkan Chery Omoda 5 ini. Tapi menurut kami, dengan rasa berkendara yang semenyenangkan mobil ini, rasanya worth it teman-teman, untuk bayar bensin lebih dan kalian dapetin mobil yang asik kayak gini nih. Bener banget, kalau mesin Omoda 5 tipe Z ini istimewa. Meski figur tenaganya nggak lebih besar dibandingkan HR-V RS, tapi untuk mobil harian, tenaga 145 horsepower dan torsi 230 Nm jelas lebih dari cukup. Nah, cuma ketika dipakai harian, hasil tes konsumsi BBM-nya ini yang agak kurang nyenengin. Kami tes di rute harian, Omoda 5 tipe Z ini hanya mampu meraih angka 9,9 km per liter. Hasil itu kami dapatkan setelah mobil disimulasikan berjalan di eco driving dan kecepatan rata-ratanya 25 km per jam. Sedangkan di rute tol, dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Omoda 5 tipe Z ini bisa mencatatkan angka 13,8 km per liter. Harusnya dengan turbo sih bisa lebih baik lagi ya. Kami udah ngetes lengkap mobil ini dan hasilnya memukau teman-teman. Tapi bukan berarti tanpa kekurangan. Salah satunya ini, bukan bagasinya yang nggak pakai power tailgate. Tapi ketika udah kebuka dan kita mau tutup, ini berat teman-teman. Dan kalau lagi hujan sih pastinya ngeselin.
Well, teman-teman, dari pengetesan kami jelas mobil ini impresif sekali dan rasanya menarik, apalagi dengan harga jualnya, spesifikasi yang ditawarkan, sampai fiturnya yang paling lengkap di kelasnya untuk tipe yang murah. Dan saat ini ya rasanya tinggal melihat konsistensi Chery di Indonesia, teman-teman, dan juga melihat bagaimana mereka menjaga kepercayaan khususnya untuk dari segi after sales. Ya, kalau buat kalian-kalian yang mencari mobil dengan harga terjangkau, SUV 5-seater, yang mencari rasa berkendara asik tanpa memikirkan resale value atau after sales yang berlebih, jelas ini menarik buat dipertimbangkan. Menurut kami demikian, teman-teman. Menurut kalian gimana? Atau bahkan kalau kalian udah punya mobil ini, coba kalian sampaikan di kolom komentar gimana rasa berkendaranya setiap hari. Nanti kita diskusi di sana. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.